Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, izin mau bertanya nih sedikit mengenai perasaan. Mengenai perasaan, saya itu kan cinta, sayang sama istri saya ya Pak Ustadz, sama anak-anak saya juga sayang, sama orang tua saya sayang juga. Nah, kita kan dianjurkan juga untuk cinta kepada Allah dan Rasul Pak Ustadz. Bagaimana membedakan dua cinta, tiga cinta, cinta Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada istri, cinta kepada anak-anak, sayang kepada anak-anak, seperti itu Pak Ustadz. Kalau Mas Eko cinta kepada istrinya bagaimana? Insya Allah. Oh, cintalah. Bang J? Sama lah. Bagaimana membedakan ini Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Boleh cinta pada istri, sayang pada istri, cinta sayang sama anak sih boleh-boleh aja. Cinta sayang sama orang tua boleh. Tapi yang harus diketahui adalah istri, anak, orang tua, harta, kehidupan dunia itu dunia namanya. Jadi kalau kamu mencintai istri berarti kamu mencintai dunia. Nah, di titik ini apakah saya salah mencintai istri? Sebenarnya adalah kalau kamu bilang cinta itu wujudnya nafsu, keinginanmu, ya salah. Tapi kalau rasa cinta dan sayangmu itu kamu wujudkan kepada istri dan anak-anakmu, wujudnya apa? Umpamanya kamu mengajak istrimu di jalan Allah, nah, mengajak anakmu di jalan Allah, nah, itu betul. Diskusi di mana cara menyelesaikannya itu ada dalam agama kita, syariat Islam. Nah, di titik ini rasa cinta kamu itu sebenarnya semata-mata karena Allah. Jadi tidak ingin istrimu itu salah, tidak ingin juga anak-anakmu salah. Nanti juga gantian. Kalau kamu dikasih masukan sama istrimu, ya istrimu juga ada kode bahwa tidak ingin kamu itu salah. Nah, tinggal mana yang sering salah antara kamu atau istrimu. Oh, jadi cinta di situ lebih kepada apa namanya? Tanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Ya, yang selalu mengarahkan lebih dekat kepada Allah. Ya. Sama, bekerja itu juga tanggung jawabmu di pekerjaan apa. Kalau kamu cinta terhadap pekerjaanmu, akhirnya kamu nggak pulang, padahal punya istri, ada istri di rumah. Oh gitu. Ya, nah itu tanggung jawab sebenarnya. Nah, pada saat kamu itu bekerja, apa yang kamu hadapkan kepada Allah Ta'ala tentang pekerjaan kamu, nah itu dituntut juga. Kamu mencintai pekerjaan itu untuk apa? Kalau kamu mencintai pekerjaanmu untuk kaya, untuk jabatan agak susah, nyogok atasan, kan seperti itu. Jadi pekerjaanmu ndak ada ini namanya cinta pekerjaan karena Allah, ndak ada. Berarti kamu betul-betul mengejar pekerjaanmu itu hanya untuk dunia. Makanya kalau kita menceritakan atau ingin mengetahui, ada salah satu ayat, dan sebenarnya ayat ini sangat banyak. Atiullaha wa rasul. Ayat ini menceritakan bahwa taatlah kepada Allah dan Rasul. Nah, taat kepada Allah ini insya Allah adalah kita membaca Quran, memahami, mengerjakan Quran, isi Quran. Nah, itu taat pada Allah Ta'ala. Dan kita mengerjakan semua yang ada dalam Quran, satu niatnya lillahi ta'ala. Itu atiullah wa rasul. Ceritakan dan juga taat pada Rasul. Bagaimana taat pada Rasul? Yaitu mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi sayang cinta kita kepada Allah Ta'ala adalah mengerjakan firman-firman Allah dengan niat lillahi ta'ala. Sayang kita pada Rasulullah adalah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah.
Ya, jangan sunnah. Apa? Bagaimana sunnah Rasul? Ya Rasul berkata lemah lembut. Ya kita contoh. Rasul senantiasa rendah hati. Ya kita contoh. Rasul tidak merasa beliau itu hebat persoalan walaupun beliau itu seorang Rasul di hadapan sahabat-sahabatnya. Ya kita contoh. Berarti kalau momennya kita itu dititipi oleh Allah Ta'ala ilmu, ya bagaimana kita senantiasa rendah hati. Nah di titik itu kita contoh, itu sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita contoh. Di luar kita mengerjakan sholat, dalam Quran kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh bayar zakat, disuruh kita sedekah, disuruh untuk menghormati orang tua, disuruh, kan banyak ini ceritanya. Nah ini perintah-perintah Allah itu kita kerjakan semata-mata kan Allah Ta'ala. Nah itu cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau ada seorang Islam dinasehati dengan ayat Quran, dia membantah, dia tidak cinta pada Allah Ta'ala. Tapi dia bilang katanya dia cinta Allah, itu hanya mulutnya. Mulut itu saat ini dia makan sambal, besok itu belum tentu dia makan sambal. Maksudnya itu bisa aja berubah. Namanya mulut manusia. Mulut itu bisa berubah karena mulut manusia ya begitu itu. Atau dia ketabrak mulutnya jadi jontor tak karu-karuan, nah itu berubah. Berarti sama dengan kalau seorang suami itu dia bilang sayang cinta sama istrinya, tapi istrinya dimarah-marah, nah ini berarti dia sebenarnya tidak sayang. Enggak, munafik itu namanya. Dia hanya memperlihatkan bahwa biar kelihatan dia itu sayang. Kalau dia itu sayang sama istrinya ya benar dihormati. Dihormati, bagaimana cara menghormati istri? Ya, kalau istrimu itu lelah, ya kamu itu gimana caranya biar kelihatan happy. Kalau istrimu itu capek ya bukan cuma lelah, ya gimana caranya kamu bisa menghibur. Kalau istrimu itu nganggur, ya gimana caranya kamu itu bisa menciptakan suatu pekerjaan biar tidak nganggur, kan gitu. Kalau istrinya malas Pak Ustadz? Kalau istrinya malas, ya gimana caranya kamu ajak dia untuk tidak malas. Gimana caranya coba? Ajaklah dia jalan-jalan, ajaklah dia itu melakukan suatu aktivitas seperti itu bareng-bareng. Awalnya kan seperti itu. Sayang kepada istri, arahkan kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Sayang kepada mobil agar tidak tabrakan, ya ada di jalan yang benar, merah ya berhenti, ada jalurnya di situ, seperti itu. Kalau nggak sayang, ya udah ngasak ngusuk seperti itu. Sama sayang pada Allah Ta'ala, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kemudian sayang pada Rasul, ya apa yang dikerjakan, atau sunnah-sunnah Rasul kita kerjakan, ya begitulah. Tapi kan kita manusia punya keterbatasan, jadi nggak bisa lengkap. Nggak apa-apa, yang bisa aja dulu dikerjakan. Istiqomah dikerjakan. Nah kalau sudah istiqomah, insya Allah nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Nah hidayah ini akan lebih mengerjakan apa yang kurang kita dalam Quran dan apa yang kurang kita dalam mengerjakan sunnah Rasulullah. Seperti itu, sehingga cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Rasul itu sangat kuat. Dan insya Allah kalau cinta pada Allah dan Rasul itu kuat, insya Allah cinta pada istri dan anak-anak itu juga kuat. Berarti sejalan itu. Lah kan kita tahu tidak boleh dolim. Memang kamu mau berbuat dolim sama istri? Enggak. Lah kan gitu. Sekarang. Maaf Pak Ustadz. Iya, kalau nggak ketahuan istri ya. Ketahuan terus. Jadi seperti itu. Jadi begitulah aplikasi di dalam keseharian. Bagaimana cinta Allah? Kerjain perintah Allah Ta'ala. Sholat ya sholat yang baik, khusyuk. Kemudian kalau mau doa yang memang dianjurkan oleh Rasulullah, dikerjain semuanya. Doa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah memuji Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan juga mohon ampun. Itu 3 doa itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan kan manusia itu doa itu untuk mengumbar perut sama bawah perutnya. Jadi itu yang dia inginkan itu kan begitu. Perut ya hubungannya dengan makan, bukan hubungannya dengan keinginan. Bawah perut yang seperti itulah. Nah kita harus belajar untuk cinta kepada Allah Ta'ala, walaupun tidak begitu kelihatan. Iya,
Kita nggak perlu kita perlihatkan cinta kepada Allah Ta'ala di depan manusia. Karena apa? Yang mau kita perlihatkan itu adalah kita itu benar cinta pada Allah atau Rasulullah, atau kita mau pamer, sebenarnya begitu. Hatimu itu nanti bisa menjawab sendiri, kamu mau cinta beneran atau pamer. Kamu mau ujub, riak, bangga, atau sombong di depan orang lain. Kalau cinta pada Allah sama Rasul nggak dijalanin ya seperti itu. Begitulah rasanya cinta. Jadi cinta itu tidak hanya cuma mengerjakan, tapi menjaga. Umpamanya kamu tahajud, sudah mulai rajin, kemudian biar kelihatan kamu tahajud, akhirnya ngomong pagi-pagi, bangun-bangun tahajud, walaupun itu kamu mengajak tahajud, tapi apakah itu kamu itu sebenarnya mau apa? Kan di sini bisa ngomong ngajak tahajud, hatimu mau apa? Iya betul. Hatimu mau apa sebenarnya? Kan bisa jawab. Betul. Iya, biar kelihatan saya sudah tahajud, kan begitu. Ngapain harus diomongin? Gitu. Itu akan merusak iman kita, merusak pahala-pahala kita. Seperti itu. Sengaja menguji diri ya. Sengaja dia menguji dirinya sendiri, padahal dia pasti kalah kalau menguji dirinya sendiri. Iya kan? Merasa benang terus. Iya, menguji dirinya sendiri. Mencintai Allah, mencintai Rasul itu mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan sunnah Rasulullah. Insya Allah kalau itu niatnya kan Allah Ta'ala, insya Allah itu cinta yang benar-benar cinta. Jadi kalau umpamanya kita hanya cuma memuji dengan bacaan-bacaan atau zikrullah la ilaha illallah, boleh. Tapi ingat, kalimat la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi harus difahami bahwa kalimat itu berat sebenarnya. Iya benar. Tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ustadz, kalau seseorang dicintai, pasti dia akan menguji orang yang mencintai, Ustadz. Seberapa jauh cinta orang ini kepadanya. Ya betul. Allah pun mungkin Ustadz, begitu juga kalau ada hambanya yang cinta pada Allah, Allah akan menguji cinta hambanya itu. Nah, biasanya itu dengan apa Allah menguji, Ustaz? Macam-macam. Yang selama ini saya perhatikan dari teman-teman yang hijrah, dari yang dulunya melakukan perbuatan yang kurang baik ya, bukan tidak baik nih, abu-abu lah, cara dia nyari rezekinya itu abu-abu. Biasanya hartanya dihabisin dulu sama Allah Ta'ala. Biasanya itu dulu. Jadi sepintas nggak nyaman gitu ya, Ustaz? Memang nggak nyaman. Kalau dia udah berikrar, aku hijrah nih, tunggu aja. Mulai dan kalau maunya artis, mulai nggak ada job dan sebagainya, begitu seperti itu. Kalaupun mamanya dia berhijrah, bisa aja rezekinya banyak. Itu juga ujian. Apakah setelah dia berhijrah dia ngomong, setelah aku berhijrah rezekiku banyak, begitu? Kalau seperti itu? Kalau seperti itu tidak lulus dia. Insya Allah tidak lulus, karena masyabaka min hasanati fa min Allah. Apa saja nikmat yang kuterima itu dari Allah, bukan dari hijrah. Ingat itu. Nah, kalau dia sudah berkata, ini saya hijrah, Allah memberikan ini. Nah, titik kalimat ini tidak boleh. Ustadz, orang yang berhijrah itu kan tidak hanya yang dari beda agama, Ustadz. Ada juga dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Dolim, maksiat dolim menjadi tidak baik. Ini kan banyak titik-titiknya yang tidak baiknya apa gitu kan. Nah, kalau seseorang itu tidak baiknya bukan hartanya, tapi misalnya kelakuannya, apakah dia hijrah itu juga ekonominya atau keuangannya dijatuhkan, Ustaz? Kalau dia hartanya itu halal, tidak dari sisi hartanya, biasanya dari akhlaknya itu sendiri. Saya hijrah mulai hari ini, saya ngikutin perintah Allah, melalui mamanya istilahnya Rasul menitipkan jangan marah bagimu surga, saya belajar untuk tidak marah. Oh, itu ujiannya lewat situ. Nah, hijrah, hati-hati pada saat hijrah itu, lisan dan hati itu harus hati-hati. Karena pada saat merasa dirinya hijrah itu terus merasa dirinya itu mau dilihat orang atau bagaimana, itu resiko nanti ujian itu pasti akan mendekat, pasti. Ustadz, kalau orang yang hijrah itu kan pasti ada tekad di hatinya, Ustadz, untuk lebih baik. Gimana caranya itu nggak menjadikan itu
ujian atau apapun yang mengakibatkan dirinya Allah uji dengan lebih berat lagi, Ustaz? Iya, sebenarnya itu kan harus difahami bahwa ujian di manusia itu pasti akan ada. Harus difahami itu. Dan jangan berkata bahwa saya tidak kuat menahan ujian, tidak boleh. Karena Allah sudah menceritakan bahwa Allah tidak akan menguji kecuali atau sesuai dengan kemampuan. Jadi kita harus memahami itu. Ayat tersebut itu dijelaskan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu jelas sekali. Jadi Allah tidak akan menguji kecuali sesuai dengan kemampuannya, kesanggupannya sebenarnya. Jadi semua ujian yang Haji hadapi, Eko, Tung hadapi, saya, sebenarnya itu sudah sesuai. Cuma yang membuat kita itu merasa enggak kuat itu kan nafsu kita. Oh, ya orang sampai stres, sampai depresi, sampai bunuh diri malah. Iya. Satu pertanyaan, Ustaz. Ya, hubungannya antara cinta kepada Allah sama anak ini, Ustaz. Jadi kan kita cinta kepada Allah harus ya, Ustaz. Dan kita juga cinta sama anak. Ada unsur kita mendidik anak ketika misal urusan-urusan ibadah, nggak mau sholat atau lambat bangun sholat subuh, kita harus marah. Padahal kan latado barakon jannah. Satu itu, Ustaz. Yang kedua, yang urusan muamalah biasa, tadi kan yang ibadah. Misal keinginannya macam-macam, Ustaz. Ada yang pengen beli baju banyak, beli handphone yang mahal-mahal, misal seperti itu, Ustaz. Gimana kita misalnya harus mendidik anak, tapi kan anaknya susah, kita jadi ada dongkol mungkin, Ustaz. Padahal kita cinta juga sama Allah Ta'ala. Yang bagaimana nih, Ustaz? Saya harus marah atau pura-pura marah misalnya, atau bagaimana, Ustaz? Begini, tetap diberi ilmu agama yang baik pada anak. Salah satu ilmu agama adalah bagaimana menerangkan bahwa kamu itu juga cerita pada anak bahwa kamu mencari rezeki ini sulit. Allah dengan memberikan rezeki seperti itu tidak boleh untuk foya-foya, tidak boleh untuk mubazir, tidak boleh untuk macam-macam. Ya, tidak boleh memang seperti itu. Jadi beli baju yang over quantity umpamanya, over jumlah maksud saya ya. Itu kan juga nggak boleh dalam satu ini. Jadi kalau baju itu kan dipakai terus-terusan kan bisa. Nah, atau umpamanya beli HP, dikasih tahu yang baik. Kalau memang bapaknya, ibunya insya Allah baik, insya Allah anaknya nurut kok. Tapi kalau umpamanya bapaknya kurang baik atau salah satunya ibunya kurang baik atau bapaknya sering nggak mau dengar nasihat atau ibunya sering nggak mau dengar nasihat, anaknya dikasih tahu ya di antara sifat bapak ibunya itu ada pada anaknya. Nah, itu memang kesulitan nanti orang tua. Nah, caranya bagaimana? Harus ngerti si bapak dan ibu itu tidak hanya sekedar memberikan nasihat tentang agama yang baik, tetapi bapak dan ibunya juga berubah di hadapan Allah Ta'ala. Oh, bapaknya boros, ibunya boros. Bapaknya susah dinasihati, ibunya susah dinasihati. Bapaknya sama ibunya eyel-eyelan, nggak pernah ketemu dalam kondisi yang baik. Lah itu kan anaknya tahu, anaknya sudah tahu, akhirnya dia cuek. Sehingga kalau bapaknya ngasih tahu atau ibunya ngasih tahu, ya nggak direken. Karena begitulah stimulus dari keluarga. Sehingga bagaimana itu caranya bisa? Kalau memang kamu dari keluarga atau kamu baik, istri baik, insya Allah baik. Tapi kalau anaknya susah, itu salah satu orang tuanya pasti susah. Nggak mungkin orang tua nggak susah, anaknya nyusahin, itu nggak mungkin. Loh, tapi mungkin ini anak saya nyusahin. Saya sejak dulu selalu ngikut pada orang tua. Nyimpen marah nggak dengan orang tua? Enggak. Kemudian istrinya, saya juga insya Allah nurut sama orang tua. Nyimpen marah nggak? Enggak. Loh, tapi anaknya kok ngeyel sekali. Baru diinget-inget. Oh, dulu Ustaz, dulu saya kebobolan. Berarti dengan orang yang kurang ajar kan gitu. Berarti memang dulu manut, tapi nggak taunya si ibu ini nyerempet ke hal yang begitu. Normal kalau anaknya nggak nurut. Paham? Jadi tetap insya Allah ada persoalan. Dan itu dimohonkan pada Allah. Ya,
Tetapi kalau itu dari genetik orang tuanya yang harus berubah. Karena begitulah cara Allah Ta'ala menguji. Anak menguji orang tua, kenapa? Karena ada perilaku orang tua yang sebenarnya itu masih di hadapan Allah itu masih itu dosa. Insya Allah seperti itu. Kalau anak orang tuanya baik, insya Allah anaknya baik-baik kok, insya Allah. Jadi harus belajar bagaimana cinta pada Allah, bagaimana cinta pada Rasul adalah kerjakan perintah Allah yang ada dalam Quran, kerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, itu cinta. Semuanya niatnya adalah lillahi ta'ala, tidak ada lain. Ya, cinta pada istri ya karena Allah Ta'ala, nanti kan kita paham. Makanya belajar ilmu-ilmu agama pada ustadz-ustadz yang lain yang memang berbobot itu sangat penting. Kemudian ya, cari ustadz-ustadz yang berbobot, yang bisa menerjemahkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih tersebut itu dengan gamblang bisa dikerjakan di kehidupan dunia saat ini. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kami untuk bisa belajar mengaplikasikan di dalam keluarga kami, Pak Ustadz. Sahabat beriman, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.